Hawa nafsu adalah dorongan jiwa untuk memenuhi keinginan pada sesuatu yang sifatnya duniawi. Cinta dunia merupakan akar terdasar dari hawa nafsu tersebut, yang mana kemudian dibagi lagi ke dalam cinta terhadap harta, tahta, dan seksualitas. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Terangkanlah kepada aku tentang orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya. Maka apakah kamu dapat menjadi pemelihara atasnya?" Inilah golongan para budak nafsu. Di sisi lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, "Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sesungguhnya surgalah tempat tinggalnya." Inilah golongan hamba yang beriman. Itu artinya tidak semua hawa nafsu mutlak buruk. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Karena sesungguhnya hawa nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku." Hawa nafsu memiliki 3 karakteristik, di antaranya watak yang ekspansif, daya gerak dan daya desak yang dahsyat, serta tuntutan hawa nafsu yang berlipat ganda jika ia dipuaskan. Manusia adalah kombinasi akal dan hawa nafsu. Mematikan hawa nafsu sebagaimana praktik kerahiban merupakan kufur nikmat. Namun, menjadi budak nafsu sebagaimana kaum materialisme juga merupakan perilaku orang-orang yang fasik. Agar nafsu diberi rahmat oleh Tuhan, maka lakukanlah pelembutan hawa nafsu dengan cara 1. Memahami bahwa hawa nafsu adalah agen dan aktor penggerak terkuat pada jiwa manusia. 2. Memosisikan hawa nafsu sebagai tangga menuju kesempurnaan. Dan 3. Menjadikan akal sebagai kendali atas pergumulan internal jiwa manusia. Hawa nafsu yang merupakan dorongan jiwa paling dasar mesti ditingkatkan menjadi nurani, kemudian akal, hingga kalbu atau jiwa yang tenang. Jika mengikuti hawa nafsu tanpa kendali akal, maka hawa nafsu justru memiliki peran destruktif. Hawa nafsu dapat menjadi musuh internal sebagaimana togut yang merupakan musuh eksternal. Adapun cara kerja hawa nafsu pada tahap pertama, yaitu hawa nafsu menutup pintu-pintu hati dari petunjuk, kemudian menyesatkan manusia dan menghalanginya dari jalan Allah. Hawa nafsu yang tak terkendali merupakan racun, penyakit, awal nestapa manusia, kendaraan fitnah, keruntuhan dan kehancuran, kemusnahan, musuh manusia, dan mematikan akal. Pada tahap kedua, diri berada di bawah penawanan hawa nafsu, sehingga mereka melupakan Allah dan Allah pun melupakan mereka. Pada tahap ini, hawa nafsu berada dalam kecenderungan untuk dapat kekal di bumi, melepaskan diri dari ayat-ayat Allah, penguasaan setan atas budak hawa nafsu, kesesatan dan penyimpangan, serta kerakusan. Terdapat 3 peran akal, di antaranya makrifat dan argumentasi, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sabar dalam menentang ajakan hawa nafsu. Peran akal tersebut menjadi begitu penting, mengingat nasib manusia ditentukan dari pertarungan antara akal dan hawa nafsu. Hawa nafsu kejahilan memiliki 75 bala tentara, sebagaimana akal juga memiliki 75 bala tentara. Adapun 75 bala tentara akal dan 75 bala tentara kejahilan merupakan atsar dari Imam Ja'far As-Shadiq alaihissalam. Penting memahami ke-75 bala tentara kejahilan untuk menghindari pengaruh buruknya. Sebagaimana penting pula memahami ke-75 bala tentara akal untuk memperkuat peran akal dalam mengendalikan hawa nafsu. Di antara bala tentara akal antara lain penjagaan, takut kepada Allah, dan rasa malu. Bala tentara akal tersebut akan menghasilkan buah akal yang sempurna yang tampak pada sikap istiqomah, membenci dunia, penguasaan hawa nafsu, serta baik budi pekerti dan perilakunya. Dalam hadits qudsi Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman bahwa orang-orang yang mengutamakan nafsunya maka aku cerai-beraikan urusannya, termasuk urusannya di akhirat kelak. Aku kaburkan dunianya dan aku sibukkan hatinya dengan urusan dunia. Sisi lahir dunia merupakan segala sesuatu yang menjauhkan manusia dari Tuhan. Sementara sisi batin dunia merupakan segala sesuatu yang mendekatkan manusia pada Tuhan. Cinta dunia adalah akar dari budak nafsu, sementara zuhud
atau tidak bergantung pada dunia, dalam hal ini hanya menjadikan dunia jembatan menuju Allah, adalah sumber segala kebajikan. Adapun pengaruh psikologis dan perilaku dari zuhud antara lain, pendek angan-angan atau tidak ambisius, merdeka dari aksi reaksi duniawi, dan menghilangkan kecondongan terhadap dunia. Sebaliknya, budak hawa nafsu akan membuat hati berkarat, berpaling, terkunci, tertutup, terselimuti, tersumbat, keras, dan membatu. Masih dalam hadis qudsi yang sama, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman bahwa orang-orang yang mengutamakan keinginan Allah di atas keinginan dirinya, maka aku jadikan kekayaannya dalam jiwanya. Langit dan bumi menjamin rezekinya, dan aku cukupkan hartanya. Kekayaan jiwa artinya tidak bergantung kepada siapapun kecuali pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena banyak yang kaya harta namun fakir jiwa atau terus-menerus bergantung pada manusia, dan tidak sedikit pula yang miskin harta namun kaya jiwa. Amalan orang-orang yang bertakwa dan mawas diri tersebut pada gilirannya akan melahirkan basyirah, yaitu pandangan yang melampaui ruang dan waktu sekarang, sehingga perbuatannya di masa kini telah dapat ia lihat implikasinya di masa depan. Karena dengan amal yang baik, maka basira akan semakin tampak jelas. Begitupun sebaliknya, karena basira atau pandangannya di masa depan, maka perbuatan atau amalannya di masa kini semakin terkendali dengan baik pula. Selamat mengendalikan hawa nafsu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.